Di sebuah sudut desa yang hampir terlupakan, di antara kabut pegunungan dan angin malam, pertemuan itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi terasa sangat nyata. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Mbok Rumi? Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Hujan turun rintik-rintik sore itu, ketika Rizal, seorang pemuda asal Solo, yang baru saja pindah kerja ke daerah lereng Gunung Wilis, mengendarai motornya perlahan, menyusuri jalan berliku. Jalan desa itu sepi, dikelilingi sawah, hutan, bambu, dan sesekali rumah penduduk yang tampak kusam, dan tertutup. Ia baru seminggu tinggal di kos-kosan dekat pabrik teh. Tempatnya bekerja sebagai teknisi mesin. Setelah 2 jam lembur, dan perjalanan menurun dari pabrik, yang terletak di atas bukit, perutnya mulai melilit lapar. Biasanya ia membeli makan di warung Bu Yati, dekat kos. Tapi hari itu, Bu Yati tutup karena anaknya sakit. Mau tak mau ia harus cari makan di jalan pulang. Motor metiknya melambat, ketika ia melihat papan kayu tua bertuliskan, Warung Mbah Rumi. Nasi pecel, kopi hitam tergantung miring, di dekat tikungan tajam, yang dijuluki warga sebagai tikungan goyang. Tempat itu terkenal angker katanya, karena sering ada kecelakaan. Tapi Rizal tak terlalu percaya. Ia lebih percaya kalau perut lapar, bisa bikin orang hilang akal. Warungnya kecil, berdinding papan usang, beratap seng karatan. Letaknya agak masuk ke pekarangan gelap, diapit 2 pohon beringin tua. Lampunya redup kekuningan, menggantung dari kabel yang nyaris putus. Tapi dari kejauhan, terlihat asap mengepul dari dapurnya, dan bau sedap daun jeruk dan sambal kacang tercium samar, tertiup angin lembab. Rizal ragu sejenak, tapi rasa lapar menang. Ia memarkir motor di depan warung, lalu melangkah pelan melewati teras sempit yang berderit ketika diinjak. Di dalam, hanya ada 1 meja panjang, dan 3 bangku kayu. Di ujung ruangan, perempuan tua duduk di dekat tungku arang, mengenakan kebaya lusuh, dan kain batik soban. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya keriput, namun bersih, dan mata sayunya seperti menyimpan banyak kisah. Masih buka, Mbah? Tanya Rizal sambil sedikit membungkuk. Perempuan itu tersenyum samar. Masih nak? Lapar yo? Iya, Mbah. Ada nasi pecel? Ada. Tunggu sebentar. Rizal duduk, memperhatikan sekeliling. Dinding warung dipenuhi foto-foto lawas. Beberapa mulai pudar. Ada foto lelaki berseragam tentara zaman dulu. Perempuan muda yang tersenyum kaku. Dan 1 bingkai besar yang dipenuhi bunga melati kering, seakan digunakan untuk mengenang seseorang. Hawa di dalam warung terasa sejuk, meski tanpa kipas. Bahkan sesekali ada angin dingin menyelinap dari celah dinding, membuat bulu kuduknya meremang. Mbok Rumi, si pemilik warung, menyajikan sepiring nasi pecel, dengan tempe goreng, dan segelas teh panas. Aromanya menggugah selera. Rizal makan dengan lahap, sambil sesekali mencuri pandang ke arah perempuan tua itu, yang duduk diam menatap keluar jendela, seperti sedang menunggu sesuatu. Setelah kenyang, Rizal mengeluarkan dompet. Berapa Mbah? 5.000 rupiah aja. Nak? Loh, murah banget. Ini saya kasih 10.000 rupiah, kembaliannya buat Mbah. Mbah Rumi hanya tersenyum. Matur nuwun, nak kapan-kapan lewat mampir lagi yo. Rizal mengangguk lalu pamit. Saat ia menyalakan motor, ia sempat menoleh ke warung itu. Lampunya redup. Siluet tubuh Mbah Rumi masih terlihat dari balik jendela, duduk diam di bangku panjangnya. Entah kenapa, Rizal merasa ada sesuatu yang ganjil, tapi tak bisa ia jelaskan. Mungkin cuma rasa lelah. Keesokan harinya di kantor, Rizal bercerita soal warung itu pada Pak Warta, rekan kerja yang sudah lama tinggal di daerah situ. Warung di tikungan goyang. Loh, kamu yakin? Iya, Pak. Ada nenek-nenek jualan pecel. Enak loh. Pak Warta mendadak diam. Wajahnya berubah kaku.
Ia melirik teman-teman lain yang ikut mendengar. Rizal, warung itu sudah tutup 2 tahun. Embok Rumi itu sudah meninggal. Rizal tertawa kecil. Ah, Pak Warta bercanda. Saya semalam ke sana loh. Makan, ngobrol, bayar. Bahkan sempat lihat foto-foto di dinding. Serius, dulu dia memang jualan di situ, warung pecel legendaris. Tapi sejak dia meninggal, karena jatuh di sumur belakang warungnya, nggak ada yang berani buka di sana lagi. Tikungan itu makin angker, katanya, arwahnya masih sering terlihat. Teman-teman lain mulai ikut bicara, mengingat cerita-cerita horor yang beredar. Ada yang bilang pernah lihat bayangan duduk di warung itu tengah malam. Ada pula yang mengaku, mendengar suara orang mengulek sambal, padahal tempatnya kosong. Rizal mulai merasa dingin menjalari punggungnya. Tapi, Pak, saya beneran makan di sana. Masih ada nasinya, sambalnya, warungnya bersih, lampunya nyala. Saya juga kasih uang Rp10.000. Pak Warta menarik napas panjang. Kadang hal-hal begitu nggak bisa dijelaskan logika Rizal. Mungkin dia cuman ingin tetap melayani tamu seperti dulu. Rizal diam. Ia merasa bingung sekaligus takut. Namun jauh di dalam hatinya, ada secuil rasa iba. Sosok tua itu tidak menyeramkan. Wajahnya tenang, bahkan penuh kasih. Seperti nenek-nenek pada umumnya. Tapi kalau dia memang sudah meninggal, lalu siapa yang menyiapkan makanan semalam? Malam berikutnya, Rizal tak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang Embok Rumi dan warung di tikungan goyang terus membayang. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton video atau membaca berita di ponsel. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, terbayang lagi wajah tua itu, tenang, ramah, tapi penuh rahasia. Sekitar pukul 11 malam, suara hujan kembali turun, membasahi genteng kosannya yang bocor di satu sudut. Di luar jendela, suara kodok dan jangkrik bersahutan. Rizal merasa ada sesuatu yang memanggil, bukan suara, tapi rasa. Seolah ada benang halus yang menarik kesadarannya ke arah tikungan itu. Tanpa sadar, ia bangkit dari tempat tidur, mengenakan jaket, dan menyalakan motor. Udara dingin menusuk, jalanan desa nyaris kosong. Hanya cahaya lampu jalan yang redup menemani langkahnya. Ia tak tahu untuk apa ia kembali ke tempat itu. Ia hanya merasa perlu. Sampai di tikungan, warung itu berdiri seperti malam sebelumnya. Lampunya menyala samar, asap tipis mengepul dari tungku dapur. Rizal berhenti dan menatap dalam diam. Warung itu nyata, atau setidaknya terlihat nyata. Dengan langkah pelan, ia mendekat dan masuk ke dalam. Meja, bangku, foto-foto tua di dinding, semuanya sama persis. Embok Rumi duduk di tempatnya, menoleh ketika melihat Rizal datang. Datang lagi, nak. Sapanya lembut. Rizal menelan ludah. Iya, Mbah. Saya lapar lagi. Tanpa banyak bicara, perempuan tua itu menyiapkan sepiring nasi pecel dan teh panas. Rizal memperhatikan setiap geraknya. Tangannya yang gemetar, tapi lincah, aroma sambal yang menggoda, dan suara api tungku yang berderak pelan. Semuanya tampak nyata. Terlalu nyata. Ia makan perlahan. Kali ini lebih banyak diam. Suasana terasa lebih sunyi. Tak ada suara angin, tak ada suara serangga. Seolah dunia mengecil, hanya di dalam warung itu. Selesai makan, Rizal meletakkan uang di meja. Matur nuwun, Mbah. Embok Rumi menatapnya lama. Kalau kamu kelaparan lagi, datanglah. Tapi jangan tanya-tanya soal warung ini. Nanti malah hilang rasanya. Rizal mengangguk. Meski tak benar-benar paham, ia melangkah keluar, menyalakan motor, dan kembali pulang. Esok paginya, rasa penasaran makin membuncah. Rizal memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia pergi ke rumah Pak Lurah, yang katanya dulu sering makan di warung Embok Rumi sebelum ia pensiun. Pak Lurah menyambutnya ramah. Ketika Rizal mulai bercerita, wajah lelaki tua itu berubah serius.
Warung Embok Rumi itu, dulu memang terkenal. Pecelnya enak, orangnya baik, gak pernah marah. Tapi waktu anak satu-satunya meninggal di perantauan, Embok Rumi jadi pendiam. Sejak itu, dia lebih sering menyendiri. Terus beliau meninggalnya gimana, Pak? Katanya terpeleset di belakang warung, jatuh ke sumur tua. Enggak ada yang tahu pasti. Ditemukan warga 3 hari kemudian. Waktu itu warungnya masih menyala lampunya. Ada nasi di atas meja, tapi nggak ada orang. Rizal merinding. Setelah itu, banyak kejadian aneh. Ada yang lihat perempuan tua duduk di bangku warung. Ada juga yang merasa dipanggil dari dalam warung. Tapi waktu dilihat kosong. Ya sudah, warga sepakat, biarkan saja. Nggak dibongkar, nggak dipakai lagi. Kalau saya makan di sana, berarti saya diganggu, Pak. Pak Lurah menggeleng. Kalau kamu bisa makan, minum, ngobrol, bisa jadi kamu bukan diganggu, tapi kamu diundang. Kata-kata itu menghantam kepala Rizal seperti palu. Diundang oleh siapa? Untuk apa? Sore harinya, setelah pulang kerja, Rizal tak tahan. Ia kembali ke tikungan. Kali ini dengan niat berbeda. Ia membawa kamera ponsel, mencoba merekam warung itu dari kejauhan. Dari balik semak, ia mengangkat kamera. Namun layar ponselnya hanya memperlihatkan kegelapan. Tak ada warung, tak ada cahaya, hanya tikungan sepi, dan 2 pohon beringin tua. Rizal menurunkan kamera, menatap langsung ke arah yang sama. Warungnya ada, terlihat jelas lampunya menyala. Bahkan ia melihat Embok Rumi berdiri di depan pintu, melambai pelan padanya. Ia menoleh ke layar ponsel lagi, tetap kosong. Panas dingin menjalari tubuhnya. Ia mundur perlahan, menyalakan motor, dan memilih pulang. Di perjalanan, perasaannya campur aduk, antara takut, heran dan entah kenapa bersalah. Ia tak tahu kenapa, tapi wajah tua itu begitu melekat dalam pikirannya. Seolah meminta sesuatu, bukan dalam bentuk ancaman, tapi seperti seorang ibu yang menunggu anak pulang lama. Di kamar kos, ia membuka tas kerjanya. Di dalam ia menemukan sesuatu yang tidak ia bawa sebelumnya. Sebungkus nasi daun jati. Aroma sambal kacang menyengat hidungnya. Tangannya gemetar saat membuka bungkusan itu. Nasi pecel, masih hangat, masih segar. Seolah baru dimasak, Rizal terduduk, nafasnya berat. Ia tahu kali ini bukan rasa lapar yang membawanya ke warung itu, tapi sesuatu atau seseorang yang tak ingin dilupakan. Sejak malam itu, Rizal tak lagi berani mendekat ke warung Embok Rumi. Tapi rasa penasaran itu terus mengganggu, seperti suara pelan yang berbisik di telinganya, setiap malam menjelang tidur. Sebungkus nasi pecel yang ditemukan, dalam tasnya sudah dibuang, tapi aromanya seakan tetap tinggal di kamar kos. Baju yang ia kenakan malam itu pun, disimpannya di ember cucian, tak berani disentuh. Beberapa hari berlalu, ia mencoba menjalani hari seperti biasa. Berangkat pagi, pulang sore, makan di warung biasa. Namun, setiap kali melewati tikungan itu, matanya tak sengaja melirik ke arah warung. Kadang tampak gelap, kadang tampak terang. Tapi yang lebih mengganggu adalah perasaan bahwa warung itu menunggu dia. Suatu siang, Rizal kembali berbincang dengan Pak Warta. Kali ini lebih serius. Pak, kalau saya masuk ke warung itu, dan ke belakang ke sumurnya, menurut Bapak, apa yang akan saya temukan? Pak Warta memandangi Rizal lama. Kamu masih mikirin warung itu, Zal? Saya rasa ada yang belum selesai. Saya nggak tahu kenapa saya bisa makan di sana, tapi saya ngerasa Mbok Rumi mau nyampein sesuatu. Pak Warto menghela nafas berat. Kamu tahu, setelah beliau meninggal, keluarganya dari kota datang, tapi gak ada yang mau urus rumah atau warungnya. Mereka ambil sertifikat, surat-surat tanah, terus pulang. Katanya mau jual, tapi nggak laku-laku sampai sekarang. Sumurnya gimana, Pak? Itu sumur tua. Katanya udah dikunci, tutupnya pakai besi. Tapi warga sekitar nggak pernah berani mendekat. Pernah ada anak-anak main ke sana,
Terus demam seminggu. Sejak itu ditutup pakai semak belukar, dibiarkan saja. Sore harinya, Rizal memberanikan diri. Ia pulang lebih awal dari kantor, dan membawa senter, serta kamera kecil yang biasa ia pakai untuk inspeksi mesin. Ia tahu ini bukan keputusan bijak, tapi hatinya merasa harus ke sana. Bukan untuk mencari sensasi, tapi semacam menepati janji. Walau ia tak tahu kepada siapa. Warung di tikungan goyang tampak sepi sore itu. Tak ada cahaya, tak ada asap. Seperti gubuk tua biasa, yang lama tak terurus. Ia melangkah perlahan melewati halaman berumput tinggi. Bunyi serangga dan suara gemerisik bambu menemani langkahnya. Pintu warung terbuka sedikit. Ketika ia dorong, engselnya berderit pelan. Di dalam gelap dan dingin, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak seperti saat ia datang sebelumnya. Meja kosong, dinding kusam. Foto-foto di dinding tampak lebih pudar. Bahkan beberapa jatuh ke lantai. Kacanya pecah. Ia melangkah ke belakang warung. Ada pintu kecil yang mengarah ke dapur, lalu ke kebun sempit. Dan di sana tertutup semak dan daun kering. Terlihat lingkaran batu tua, sumur. Ia mendekat, menyingkirkan ranting dan daun. Tutup besi sudah berkarat, tapi masih kokoh. Ia mengetuk-ngetuk tutup itu. Tak ada bunyi apa-apa dari dalam. Namun tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti sedang ada yang berdiri sangat dekat, mengawasinya. Ia mengangkat senter, dan menyorot sekeliling. Mbok Rumi, saya nggak tahu apa yang panjenengan mau sampaikan, tapi saya di sini, kalau memang perlu dibantu. Tidak ada jawaban. Hanya angin sejuk yang menerpa pelan. Saat ia hendak pergi, matanya menangkap sesuatu di antara semak-semak, sebuah kain batik. Ia memungutnya. Sudah tua, penuh debu. Di ujung kain, terselip foto lawas yang mulai pudar. Foto seorang perempuan muda, mengenakan kebaya, tersenyum di depan warung itu. Rizal membawa foto itu pulang, di kamar kos. Ia membersihkan foto itu pelan-pelan. Wajah di foto itu mengingatkannya pada seseorang. Wajah Mbok Rumi tapi jauh lebih muda. Mungkin anaknya, atau masa mudanya. Di belakang foto, tertulis tanggal 12 Juli 1978, dan kalimat singkat, "Rumah ini untukmu, Rumi. Jangan lupa pulang." Kalimat itu menusuk hati Rizal. Ia jadi berpikir, mungkin warung itu bukan sekadar tempat jualan, tapi rumah. Dan kematian yang datang tiba-tiba, membuat Mbok Rumi tak pernah benar-benar pulang. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke rumah Pak Lurah, membawa foto itu. Pak Lurah tertegun ketika melihatnya. "Iki. Ini dulu memang sering ditaruh di dinding warung, tapi waktu Mbok Rumi meninggal, fotonya nggak ditemukan. Aku pikir terbawa keluarganya. Kalau tulisan ini, Pak, apa artinya?" Pak Lurah tersenyum tipis. Itu tulisan suaminya, almarhum Pak Kardi. Dulu waktu mereka baru nikah, Pak Kardi bikin warung ini buat istrinya. Tapi beliau meninggal muda. Mbok Rumi setia menjaga warung itu, sampai akhir hayatnya. Rizal merasa dadanya sesak. Ia baru menyadari sesuatu. Warung itu adalah bentuk cinta, yang dijaga hingga mati. Dan mungkin bahkan setelahnya. "Pak, boleh nggak saya bantu bersihkan warungnya biar lebih layak? Siapa tahu Mbok Rumi bisa lebih tenang." Pak Lurah memandang Rizal lama, lalu mengangguk. "Kalau kamu niat baik, ya ayo. Tapi pelan-pelan. Jangan paksa semua warga ikut dulu." Dan hari itu menjadi awal dari perubahan kecil. Bukan dengan pengusiran atau pengusiran roh, tapi dengan niat untuk mengenang dan menjaga yang pernah ada. Hari Minggu pagi, Rizal berdiri di depan warung tua di tikungan goyang, ditemani Pak Lurah dan dua pemuda kampung, Daud dan Andi. Mereka membawa cangkul, sabit, sapu, dan kantong-kantong plastik besar. Udara masih segar, langit sedikit berawan,
Dan untuk pertama kalinya, warung itu terlihat seperti bagian dari dunia nyata. Tak ada hawa aneh, tak ada angin dingin yang mencubit kulit, tapi tetap saja, suasana di sekitar warung terasa berat. Seolah tempat itu belum yakin harus menyambut, atau menolak kehadiran manusia lagi. Rizal melangkah pelan masuk, kali ini tanpa ragu. Lantai dipenuhi debu, sarang laba-laba menggantung di sudut-sudut langit-langit. Foto-foto tua yang sebelumnya ada di dinding, banyak yang jatuh. Bingkainya rusak, tapi warung itu sendiri masih kokoh. Bangunan kayu jati yang setia berdiri, meski puluhan tahun dihantam angin dan hujan. Dengan perlahan mereka mulai bekerja, menyapu, membersihkan perabotan, mengangkat bangku-bangku lama keluar untuk dijemur. Rizal menemukan beberapa piring dan cangkir berdebu. Di rak dapur ia mencucinya satu persatu, seakan mencuci kenangan. Di tengah membersihkan dapur, Daud tiba-tiba memanggil, "Mas, lihat ini deh." Ia menunjukkan sebuah buku kecil yang diselipkan di balik pintu lemari kayu. Halamannya sudah menguning, sebagian tergores jamur, tapi tulisan tangan di dalamnya masih bisa dibaca. Itu buku catatan Embok Rumi. Di dalamnya tercatat hal-hal sederhana, daftar belanja, jumlah penghasilan harian, nama-nama pelanggan tetap, termasuk Pak Lurah, Pak Muhyiddin, dan beberapa nama yang sekarang sudah tiada. Namun yang paling membuat hati Rizal terenyuh adalah halaman terakhir yang hanya berisi satu kalimat. "Kalau aku mati, semoga warung ini masih bisa jadi tempat bagi mereka yang kehilangan." Rizal menutup buku itu dengan hati yang berat. Ia baru benar-benar mengerti bahwa warung ini bukan sekadar tempat jualan, bukan hanya rumah kenangan, tapi juga tempat penampung rindu. Menjelang sore, setelah semua selesai dibersihkan, mereka duduk di bangku depan warung. Rizal menuangkan teh dari termos yang dibawanya, dan mereka semua menikmati minuman hangat itu, sambil memandangi matahari yang mulai turun perlahan. "Kamu tahu, Zal," ujar Pak Lurah pelan, "warga sini dulu banyak yang terbantu sama warung ini. Kalau ada yang kelaparan tapi gak punya uang, Embok Rumi pasti kasih makan. Dia gak pernah bilang, tapi semua orang tahu. Sekarang warung ini kosong, Pak, tapi rasanya gak benar-benar kosong." Pak Lurah hanya mengangguk. Rizal menatap ke dalam warung. Matahari sore menyorot ke lantai kayu, memantulkan cahaya ke dinding. Di antara bayangan, ia merasa melihat sosok Embok Rumi berdiri diam, tersenyum tipis. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. Ia tak merasa takut, hanya haru. Malam harinya, Rizal tak langsung pulang ke kos. Ia duduk di dalam warung. Lampu kecil dinyalakan, termos teh, dan beberapa bungkus kacang tersaji di meja. Di luar, suara malam kembali terdengar. Serangga, angin, dedaunan yang berdesir. Kali ini ia tidak membawa kamera, tidak membawa senter, hanya dirinya sendiri, dan niat untuk menemani. Sekitar pukul 9, terdengar langkah pelan di luar. Seorang laki-laki tua mengenakan peci, dan sarung mendekat dengan langkah ragu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Rizal. "Mau mampir, Pak?" Orang itu mengangguk. Ia duduk perlahan, membuka kacamatanya, dan menatap sekeliling warung. "Sudah lama nggak kesini. Terakhir kali, mungkin waktu anak saya lulus SMA. Mau teh, Pak?" Dengan tangan gemetar, lelaki itu menerima cangkir teh yang dituang Rizal. Ia menyeruput perlahan. Rasanya masih sama, enak hangat. Rizal hanya tersenyum. Ia tak tahu siapa orang itu, tapi tak merasa perlu bertanya. Malam itu, warung Embok Rumi menjadi tempat singgah bagi orang-orang yang membawa rindu. Dalam minggu-minggu berikutnya, kabar soal dibersihkannya warung mulai menyebar. Tak banyak yang datang, tapi ada seorang janda tua yang duduk diam, berjam-jam di bangku. Seorang remaja yang baru kehilangan ayahnya mampir dan makan mie instan. Seorang pedagang keliling yang hanya ingin duduk dan minum air putih sambil berbagi cerita. Rizal tak pernah memaksa siapapun. Ia hanya membuka pintu setiap sore, menyediakan minuman hangat, dan membiarkan siapa saja duduk
jika butuh tempat singgah. Ia tidak mencari untung. Ia hanya ingin warung itu hidup lagi. Dan setiap malam saat ia sendirian, aroma nasi pecel kadang tercium samar dari dapur. Meski dapurnya kosong, kadang cangkir teh yang ia letakkan masih penuh. Tiba-tiba tinggal separuh. Kadang ada suara pelan, seperti langkah kaki menyapu lantai kayu. Tapi tidak ada yang menakutkan, hanya kehadiran. Hingga suatu malam, saat hujan turun lagi, seperti malam pertama ia bertemu Embok Rumi. Rizal duduk sendirian di depan warung. Ia menatap jalanan basah dan berkilau. Suara hujan menenangkan, dan tiba-tiba ia mendengar suara langkah dari dalam warung. Pelan teratur. Ia menoleh. Sosok Embok Rumi berdiri di ambang pintu dapur. Tidak menakutkan. Wajahnya teduh. Ia hanya tersenyum. Kemudian ia berjalan pelan ke arah meja. Duduk di bangku panjang seperti biasa. Rizal tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap. Air matanya menggenang. Entah karena takut, haru, atau rindu yang tak pernah ia tahu milik siapa. Embok Rumi mengangguk sekali, lalu hilang. Tapi Rizal tahu, warung ini sudah kembali menjadi rumah, bagi yang tak punya rumah. Pagi di desa itu kembali seperti biasa. Matahari mengintip malu dari balik pegunungan. Ayam berkokok bersahut-sahutan, dan anak-anak berseragam melintas sambil tertawa. Tapi di satu tikungan sunyi yang dulu sering dihindari, kini mulai tampak kehidupan kecil yang hangat. Warung Embok Rumi, dengan dinding kayu lapuknya, kembali menjadi tempat singgah. Bukan sekadar warung, tapi rumah kecil untuk mereka yang sedang kehilangan arah. Rizal tak membuka warung itu setiap hari, hanya saat sore dan malam. Ia tak mengganti nama, tak menambahkan papan baru. Warung itu tetap bernama Warung Embok Rumi, dengan cat memudar, dan lampu gantung tua yang menggoyang pelan, saat angin lewat. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ada hal berbeda. Entah kebetulan atau bukan, malam-malam itu selalu mendatangkan tamu, bukan hantu, tapi mereka yang menyimpan cerita. Seorang kakek dari kampung sebelah, membawa foto cucunya, yang hilang sejak tahun lalu. Seorang pemuda yang duduk diam, sambil menatap hujan lalu berbisik, "Dulu saya dan ibu saya sering makan di sini." Bahkan seorang perempuan muda, yang hanya masuk memeluk dinding, dan menangis tanpa suara. Rizal tak pernah bertanya siapa mereka. Ia hanya menyediakan tempat, air hangat, dan telinga jika dibutuhkan. Karena ia tahu, bukan hanya manusia hidup yang butuh tempat pulang. Suatu malam warung sunyi, hujan belum turun, tapi langit sudah penuh awan. Rizal duduk dengan buku catatan Embok Rumi di tangannya. Ia sudah menghafal isi halaman terakhirnya, tapi tetap membacanya berkali-kali. Semoga warung ini tetap jadi tempat untuk mereka yang kehilangan. Ia menutup buku itu dan menatap dapur. Tiba-tiba seperti malam itu, aroma nasi pecel kembali menyeruak. Begitu jelas seperti baru saja diangkat dari kukusan. Rizal berdiri melangkah ke dapur, dan di sana terlihat sepiring nasi pecel, tersaji rapi di meja kayu kecil. Tak ada siapa-siapa, tapi ada bekas langkah basah di lantai. Seperti seseorang baru saja berjalan masuk dari hujan. Air mata Rizal menetes. "Terima kasih, Embok," bisiknya. Ia tak tahu kenapa, ia merasa perlu mengucapkannya. Tapi di dalam hati, ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Seolah satu lingkaran sudah selesai. Seolah seseorang yang lama menunggu, akhirnya bisa benar-benar pulang. Hari-hari berlalu. Rizal tak lagi dihantui, tak lagi bingung. Ia hanya merasa damai. Kadang warung sepi, kadang ramai, tapi selalu ada rasa hangat di dalamnya. Orang-orang desa mulai tak takut lagi melewati tikungan itu. Bahkan beberapa anak muda suka nongkrong di bangku depan warung sambil bercerita. Kadang tertawa, kadang diam-diam meneteskan air mata. Pak Lurah suatu hari datang, membawa sebungkus tape uli, dan duduk bersama Rizal. "Kamu tahu, Zal? Dulu Embok Rumi pernah bilang ke saya, 'Pak, kalau saya mati, saya nggak mau warung ini dikasih orang asing. Biar ada yang jaga,
bukan yang cari untung. Rizal tersenyum kecil. Saya gak jaga, Pak. Saya cuma numpang duduk. Pak Lurah menepuk bahunya. Tapi kamu sudah bikin rumah ini gak sepi. Suatu malam terakhir, sebelum musim hujan berakhir, Rizal bermimpi. Ia duduk di dalam warung seperti biasa, tapi semua tampak lebih terang, lebih hidup. Di seberangnya, Embok Rumi duduk, mengenakan kebaya merah tua. Wajahnya bersih, matanya tenang. Ia tak bicara, hanya menatap Rizal lama, lalu mengangguk pelan, seperti mengucapkan terima kasih tanpa kata. Setelah itu, ia berdiri melangkah ke pintu belakang. Saat membuka pintu, cahaya keemasan menyinari tubuhnya, dan perlahan ia menghilang. Rizal terbangun dengan senyum di wajahnya. Kini bertahun-tahun kemudian, warung Embok Rumi tetap berdiri. Ket kayu diganti, beberapa bangku diperbaiki, tapi tidak ada yang mengubah namanya. Di atas meja dekat pintu, sebuah bingkai foto berdiri diam. Foto Embok Rumi muda, mengenakan kebaya, dan senyum tipis. Orang-orang yang datang ke warung itu sering mengatakan hal yang sama. Tempat ini beda ya, kayak ada yang jagain. Dan Rizal hanya menjawab, mungkin karena warung ini dibangun dengan cinta. Karena memang begitu, warung itu bukan rumah hantu, bukan tempat gentayangan, tapi tempat pulang bagi rindu yang tak punya alamat. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.